Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Moms semuanya dimanapun berada. Apa kabar malam ini? Untuk Mam Anissa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mamel. Ya, oke, Mam Hastuti Rini, apa kabar malam ini? Baik, Mamel. Terima kasih. Ya, saya ini lagi ada di Bali. Ini di belakang saya ini pantai, laut ini di belakang saya. Oke, Masya selamat Allah. malam. Ini Mam Inas Aminuddin. Iya, Mom. Selamat malam. Oke, selamat malam, Mam Fitri Apriyani. Malam, Mamel. Oke, selamat malam. Ini Mam Tutus. Sudah dibuka ini mix-nya. Bisa di-open? Sibuk mungkin ya. Ya, Oke, saya ini siapa lagi ini Mam Amelinda. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam, Mam. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini Mam Meta Rolitia. Selamat selamat malam. malam, Mam. Oke, selamat bergabung. Ini Iya. Fiona Rosalina. Selamat malam. Ya, eh, sementara hanya itu aja. Ada Kak Min TJI. Selamat malam. Selamat malam. Oke, bisa langsung dibuka, Mamel. Ya, oke. Senang sekali malam ini saya Siti Melisa dan Mam Iren Antara. Antari ya sebagai MC akan menemani acara webinar The Jana Institute Community yang Kopdar yang ke-28. Terus eksplorasi minat dan bakat meski sudah jadi ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada Islam. Oke, supaya malam ini webinar kita berkah, kita buka dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke, nah Mak ya. malam ini spesial sekali ya tentunya Mamel. Kita hadir di webinar TCI yang ke-28 yang tentunya di sini yang akan bertugas adalah Menti dari Public Speaking for Moms batch 23. Kecuali saya ya. Ya. Juga sebagai fasilitator dan juga komentar mendampingi Menti yang hari ini tentunya sudah siap untuk memberikan sharing session di webinar PJI ke-28. Tentunya diharapkan untuk semua yang hadir di sini untuk bisa aktif dan hingga akhir webinar bisa juga untuk share di IG story yaitu bisa dengan men-tag @publicspeakingmoms dan juga @dejanahins. Di situ nanti untuk reviewer terbaik ataupun juga penanya yang aktif akan mendapatkan voucher diskon di kelas Public Speaking Moms sebesar Rp50. Nah, lumayan kan? Dan tentunya di sini mungkin ada juga yang baru gabung. Apa sih TJI itu? Apa sih kelas Public Speaking Moms? Nah, untuk itu langsung aja ya saya beri kesempatan untuk kepada founder Mom Prita HW untuk memberikan welcome speech kepada Mom Prita. Disilakan. Cek, cek. Suara saya masuk, Mam? Masuk tapi kurang jernih, tapi nggak apa deh. Oke, masih bisa di ini. Cek, cek. Udah. Ya, oke. Saya agak-agak nge-freak sedikit. Udah ya, kelihatan ya. Ya, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya alhamdulillah teman-teman, hari ini kita semua ya, mam semuanya dimanapun berada. Ini karena cukup beragam ya, nggak hanya dari Jember. Kalau dari peserta sih ada yang di Sumsel ya, yang paling jauh. Terus ada juga yang di Jakarta. Ada yang lagi di Bali ternyata, Mamel ya, cukup beragam banget. Semoga malam ini semuanya diberikan kesehatan dan alhamdulillah ya semua bisa bergabung atas izin Allah di sela-sela waktu bersama keluarga di hari apa nih? Hari Kamis malam Jumat masih di hari ke-11 ya di bulan Januari ini. Nah, semoga semuanya bisa mengikuti sampai akhir untuk benar-benar mendapatkan insight dari webinar kita malam ini. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya senang sekali malam ini bisa hadir menemani teman-teman nanti semua ya dari Public Speaking for Moms batch 23. Jadi ini merupakan momen spesial. Spesial karena kenapa? Karena ini adalah panggung gitu ya. Panggung yang kita ciptakan sendiri untuk para peserta belajar di kelas Public Speaking for Moms supaya bisa memaksimalkan hasil belajarnya selama 1,5 bulan yang lalu ya, yang sudah kita lewati dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan harapannya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk para moms dimanapun berada. Jadi tidak saja berfokus pada, oh ini nih kayak semacam ujian praktek gitu ya, tapi lebih fokus untuk memberikan manfaat kepada semuanya. Jadi telah menjadi public speaker gitu ya selama buat mam semuanya, ini adalah debut yang insya Allah setelah debut pertama ini mungkin beberapa orang perdana biasanya ya untuk menjadi MC, moderator, apalagi menjadi narasumbernya, tapi insya Allah tidak berhenti di sini. Karena kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih mam, banyak banget dari alumni Public Speaking for Moms sejak batch pertama di tahun 2018 yang sudah akhirnya itu berlanjut terus gitu ya. Ada pihak lain yang mengundang, kemudian sering menjadi pembicara, ada juga yang kemudian mengampu kelas sendiri, kelas yang sesuai niche-nya ya, ada yang parenting dan lain-lain, dan bahkan ada yang sudah menjadi trainer juga di salah satu LKP di kotanya, yaitu di Sukabumi. Dan semoga nanti kita juga bisa kenalan ya sama teman-teman alumni yang sudah hadir di sini. Jadi saya ucapkan selamat buat mam semuanya, semoga hasil belajarnya nanti bermanfaat ya, terlebih buat diri kita sendiri bahwa kita ini berharga, kita itu valuable person, apalagi dengan tema malam ini ya, meski sudah jadi ibu, kita tetap bisa punya aktualisasi diri, karena aktualisasi diri itu fitrah ya mams ya. Kadang kita galau nih, kalau hanya melakukan rutinitas itu wajar, manusiawi. Bagaimana ya caranya supaya diri kita tetap bisa upgrade, terus bisa explore seperti masih gadis dulu misalkan. Nah itu ada caranya dan kita juga harus menemukan circle yang tepat. Insya Allah di Rijana Institute Community, para alumni semuanya berkumpul dan kita saling support, saling sharing, dan bisa saling kolaborasi tentunya nanti. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, dan akhir kata saya juga minta maaf ya kalau ada yang kurang berkenan selama pertemuan kita 4 kali pertemuan ya ke belakang, dan juga buat yang baru join ataupun sudah tergabung di grup free webinar ya, kalau mungkin informasinya masih terbatas, semoga ke depan interaksi kita bisa lebih engage ya Mas ya, ke depannya ya, bisa lebih banyak interaksi lagi, tidak hanya di saat webinar. Sekian dari saya ya, mam semuanya. Di sini agak ramai karena ada dekat musola. Masih mau sholat isya juga. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Mam Iren dan Mam Melisa. Terima kasih Mam Prita untuk speech-nya. Tentunya selama 1,5 bulan ke belakang, saya dan Mam Prita membersamai teman-teman Minty di sini untuk belajar, sekaligus di sini bukan hanya belajar ya, sebenarnya banyak hal-hal baru yang sesama Minty itu bisa share juga.
dan gongnya adalah hari ini. Benar-benar setiap Minty punya spesialisasi atau kekhasan tersendiri yang bisa diekspor dan kita tunjukkan di webinar malam hari ini. Oke, Mamel, selanjutnya silakan. Ya, jangan gitu kakinya. Ya, Mamel. Halo. Sinyalnya jelek mungkin. Ya. Oke, sepertinya udah Mamel ya. Kita akan segera memasuki sharing session yang pertama. Tentunya sharing session pertama kali ini akan dimoderatori lagi sisinya salah satu Minty kita, yaitu Inas Amiruddin. Mamel. Ya. Oke. Untuk malam ini kita ini ya, langsung dimoderatori dengan Mam Inas. Mam Inas, profilnya bisa ditampilkan profilnya. Profilnya Mas Mam Inas ya. Oke. Oke, Mam Inas ini, Mam Inas Amiruddin, ya kuliah udah di Bachelor S2 tahun 2022, programnya majoring in Chemistry Education. Kemudian Bachelor S1-nya tahun 2020, Manajemen Major. Imam Inas ini adalah anak pertama dari 5 saudara, sekarang sebagai seorang istri dan seorang ibu, tinggal di Lahat, Sumatera Selatan. Moto hidupnya adalah I'm the master of my destiny. Oke, pengalamannya Mam Inas ini sebagai asisten dosen saat kuliah, kemudian mengajar di sekolah IT pertama di Sumsel selama 8 tahun, kemudian mengikuti pelatihan menjadi orang tua solih dari Abah Ihsan. Oke. Keren ya ini Mam Inas. Untuk selanjutnya bisa saya persilakan untuk Mam Inas sebagai moderator. Wah, aduh, makasih ya Mamel. Sudah dibacain nih CV tentang saya. Baiklah, teman-teman. Sebelumnya, saya ada pantun ya buat teman-teman semua yang hadir di Public Speaking Momforce yang 24 ini. Pantunnya, pohon sukun di tengah taman. Cakep. Taman indah jangan dihancurkan. Cakep. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal ya, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua yang Masya Allah pasti malam hari ini sangat berkesan ya buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali nih malam ini saya Ines Alhanifatu Syahidah dari Kota Pempek, yaitu Kota Palembang, akan memandu proses sharing dengan narasumber yang luar biasa banget nih. Di mana tema kita pada malam hari ini yaitu mengenai konsisten eksplorasi minat bakat setelah berstatus ibu. Di mana di sini saya akan memandu proses sharing dengan narasumber yang luar biasa, di mana bagaimana sih khususnya kita ini sebagai perempuan yang sudah menyandang status sebagai ibu, kebanyakan nih kita nih banyak memiliki kesibukan di dalam rumah. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi ibu-ibu yang lebih bisa mengeksplorasi, lebih bermanfaat sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di sini nih, pada materi ini nantinya kita akan membahas gimana kita bisa mengembangkan sesuai minat dan bakat kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan sekilas sebelum saya kenalkan nih profil singkat dari narasumber yang pertama. Terlebih dahulu, saya ingatkan kepada Mom semua untuk terlibat aktif ya di kolom chat. Jika sudah ada pertanyaan, boleh disimpan untuk nanti raise hand untuk berbicara langsung atau bisa juga ditulis di kolom chat ya Mom semuanya. Oh iya,
Bagi moms yang ingin berbagi keseruan webinar malam ini, boleh banget juga nih share di story IG-nya ya, dan tag Dejana Institute, serta tag @public speaking moms. Soalnya nih, baik penanya dan review terbaik di Instagram akan mendapatkan voucher diskon mengikuti public speaking mom, di mana sebesar 50.000. Wah, menarik sekali ya, Mom, semuanya. Masya Allah. Kira-kira semuanya sudah tidak sabar nggak ya untuk kita menyambut pemateri kita pada malam hari ini? Pastinya udah nggak sabar lagi. Sebelum kita menyambut narasumber, ini ada Mom Anissa. Saya hello dulu deh sama Mom Anissa. Halo Mom Anissa. Halo Mom Inas. Masya Allah, ini dia narasumber kita, Mom Anissa ya. Oke, hilang. Oke, langsung saya bacakan ya mini profil dari Mom Anissa, di mana namanya adalah Mom Anissa Kurota Ayun. Beliau lahir di Bekasi 15 Juli 1995. Adapun aktivitas saat ini dari Mom Anissa yaitu yang pertama, Mom Anissa ini adalah ibu penuh waktu, membersamai tumbuh kembang dua gadisnya. Dan yang kedua, Mom Anissa juga sebagai kader Posyandu di Bekasi. Yang ketiga juga, Mom Anissa ini teman-teman, yaitu lulusan D3 Komunikasi IPB, dan S1 Komunikasi Penyiaran Islam di Stidi Al-Hikmah Jakarta. Masya Allah. Dan terakhir, Mom Anissa ini adalah sedang belajar di Tahsin Al-Quran, Rumah Quran Bunda Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Di sini nih, nantinya kita akan mengulik tentang materi bagaimana seorang ibu bisa tetap bereksplorasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Baiklah, sudah tidak sabar lagi nih kita, ya Mom ya, untuk menyambut materi kita pada malam hari ini agar malam kita lebih berkesan dan lebih bermanfaat. Baiklah, kepada Mom Anissa, dipersilakan ya untuk menyampaikan materinya. Oke, baik Mom Inas, terima kasih sebelumnya. Halo, selamat malam Mom semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik semua ya Moms. Sebelumnya izin share screen untuk penampilan pemaparan materinya ya. Oke, sudah terlihat ya semuanya Moms. Boleh dibantu Mom Inas, apakah udah terlihat jelas? Aman, Mom, Materinya nggak sudah kelihatan. terlihat Oke, nih, baik. udah masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini di malam Jumat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, di Bekasi hawanya sedang dingin karena hujan dari pada asar tadi. Jadi hawa-hawanya tuh sebenarnya enak ya buat istirahat, terus kelon-kelonan sama anak gitu. Tapi temomom di sini berhasil mengalahkan keinginan tersebut untuk hadir di webinar malam ini. Mudah-mudahan di webinar hari ini diskusinya bisa dapat diambil manfaatnya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, terima kasih kepada Public Speaking for Mom sudah memberi saya kesempatan untuk sharing terkait konsisten eksplorasi minat dan bakat setelah jadi ibu. Baik, nah saya Anissa, alhamdulillah telah dikaruniai dua gadis solihah kecil. Yang pertama kakaknya ini umurnya masih 3,5 tahun dan yang kedua insya Allah di bulan ini umurnya 1 tahun. Nah saya selalu menjuluki diri saya itu sebagai bunda pembelajar. Kenapa tuh? Karena saya baru merasa
semangat belajarnya itu ketika menjadi bunda gitu. Karena banyak sekali kesusahan, eh, banyak juga keterbatasan ilmu tentang menjadi ibu gitu. Jadi benar-benar sangat berusaha sekali untuk belajar di saat itu. Jadi kenapa saya semangat belajar? Saya menemukan satu quotes dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu begin with the end. Jadi mulailah dari akhirnya. Akhir hidup kita tuh apa sih? Akhir hidup kita tuh adalah mati. Itu nggak usah dipungkiri lagi ya, mau muda atau tua, kita pasti akan mati. Nah, kalimat ini menurut saya sangat mindful, sangat dalam artinya, karena eh, ketika kita mati, lalu kita mati dalam kondisi seperti apa, terus apa yang kita bawa, dan rekam jejak apa yang kita sudah tinggalkan semasa hidup gitu. Jadi di situ eh, saya merasa saya harus apa namanya? Saya harus mencari nih apa kelemahan saya, kekuatan saya, terus saya bisa bermanfaat kepada orang lain itu dalam bentuk kontribusi seperti apa gitu. Lalu surat-surat ini, surat-surat yang saya pilih di 3 surat ini itu sangat dalam juga menurut saya. Yang pertama surat Az-Zariyat, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan yang terakhir, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah itu memang menciptakan manusia itu yang pertama memang untuk beribadah kepadanya gitu, kepada yang menciptakan kita. Dan yang kedua, dan ketika Allah menciptakan kita itu nggak sesederhana seperti bikin kue, menciptakan dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Itu tuh nggak main-main prosesnya. Dan setiap perkembangan penciptaannya itu tuh sangat detail. Dan yang terakhir di surat Atin itu eh, sangat 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 mindful sekali bahwa memang Allah tuh telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi sepaket dengan kekuatan, kelemahan, bakat, genetik, bahkan semua yang dari eh, keluarga kita diturunkan ke kita semua dalam penciptaan itu. Jadi intinya manusia itu diciptakan sudah sepaket kebaikan dan keburukan, dan intinya tuh Allah sudah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya baik manusia itu. Nggak ada, fitrahnya adalah suci dan baik. Lalu ini ada data terkait hmm, perempuan-perempuan khususnya yang sekarang itu, yang di zaman sekarang ini, itu tuh banyak yang merasa insecure pada dirinya sendiri, apalagi setelah jadi ibu. Dulu sempat mengalami setelah menjadi ibu kurang teman, kurang circle, badan menggemuk, terus kulit wajah mulai kusut, nggak pernah kongkow lagi, nggak bisa makan minum dengan bebas, dan itu tuh jadinya insecure. Dan ternyata memang ada datanya yang bisa dibuka melalui web. Ternyata memang banyak nih gangguan kecemasan, dan ini tuh semakin ke sini semakin tinggi. Dan baru aja sempat nonton konten di YouTube di programnya Desak Anis, memang beliau memaparkan data juga bahwa makin ke sini tuh makin tinggi banget orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang bahkan mereka tuh harus divalidasi apakah saya ini apakah ada gangguan mental, dia aja tuh nggak ngerasa gitu. Dan ini kan berkaitan dengan potensi ya. Kalau misalnya seseorang itu minder, berarti kan dia ngerasa nggak percaya diri. Nah, lalu apakah korelasinya dengan ayat-ayat tadi itu sesuai nggak? Allah menciptakan sebaik-baiknya, Allah menciptakan gak main-main, tapi ternyata ketika kita hidup, kita merasa pesimis, insecure, dan ngerasa kayak nggak berdaya. Itu nggak, Moms? Jadi itu yang membuat saya akhirnya
memutuskan untuk menggali minat dan bakat saya. Di sini sedikit diulik ya tentang bakat dan minat. Mungkin moms di sini ada yang masih belum paham tentang bakat dan minat atau masih butuh untuk informasikan kembali gitu. Bakat itu kemampuan dasar bawaan yang sifatnya tuh genetik. Jadi misalnya orang tuanya itu supel. Nah, bisa jadi kita itu ada bakat supel juga ketika kita dihadapkan di perkumpulan eh, orang-orang banyak gitu. Terus, loh kok aku bisa ya ngobrol sama orang baru dan lain-lain. Ya bisa jadi itu turunan dari keluarga kita, dari ibu kita, dari nenek kita gitu. Dan itu memang sudah turunan, nggak dibuat-buat. Nah, itu namanya bakat. Kalau minat, itu ketertarikan individu terhadap sesuatu. Jadi kita yang memunculkan kesukaan itu sendiri. Itu. Jadi dan sifatnya berubah-ubah sesuai yang sedang disukai atau ditekuni. Kayak misalnya dulu saya saya kan bakatnya ngobrol gitu ya. Senang sama orang baru. Tapi minatnya ini dulu saya sempat suka sama anak-anak. Oke, saya akhirnya senang ke anak-anak. Tapi berjalannya waktu saya sering ketemu sama anak-anak remaja. Nah, akhirnya saya minatnya pengen edukasi ke anak-anak remaja gitu. Jadi waktu itu masih belum menentukan yang mana yang mau difokuskan. Tapi intinya minat seperti itu, bakat seperti itu intinya artinya. Nah, di sini saya mau masuk ke diskusi ya, mau masuk ke sharing diri saya sendiri yang sudah saya lakukan terkait eksplorasi minat dan bakat dan tentang hashtag Bunda Pembelajar itu. Jadi, saya tuh ketika jadi ibu pertama kali hamil, saya tuh ngerasa kayak kaget dan waduh, apa ya yang harus saya siapkan gitu. Akhirnya dari situ saya merefleksikan diri sendiri. Saya sering eh, berdoa, saya sering merenungi diri sendiri, kontemplasi, dan akhirnya saya mencari tahu eh, kenapa saya hidup gitu. Jadi ini masuk ke fondasi awal tentang pencarian minat bakat atau pencarian potensi diri kita. Yang pertama harus tahu dulu apa sih tujuan hidup kita. Kalau tahu tujuan hidup, insya Allah mau ada medan halang rintang ke depan itu kita akan tetap ajak gitu. Kita akan tetap fokus pada tujuan. Jadi tahu tujuan hidup kita pengen jadi orang bermanfaat, kita akan menghilangkan sesuatu yang gak bermanfaat dalam di dalam hidup kita. Yang kedua tahu kelemahan dan kekuatan diri. Nah, ini juga saya tulis di dalam jurnal saya, apa sih kekuatan saya atau kelemahan saya. Kira-kira yang kekuatan ini saya bisa bermanfaat di sini enggak gitu. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya misalnya kurang disiplin atau kurang dalam bersosialisasi, maksudnya kurang dalam berkomunikasi yang baik, misalnya gitu ya, itu diperbaiki agar eh, mencapai tujuan hidup yang baik. Dan saya juga selalu merasa bodoh karena ngerasa setiap hal yang baru itu adalah ilmu, makanya saya suka belajar hal baru. Termasuk fitrah manusia ya, Moms ya, suka belajar hal baru. Jadi ketika kita dapat ilmu baru tuh rasanya wah gitu. Rasanya tuh senang apa namanya? Bahkan bahkan hadis tuh ada yang mengatakan bahwa siapa yang mempelajari suatu ilmu maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi memang Allah tuh udah ngasih tahu, udah belajar. Nanti kalau belajar akan aku mudahkan jalan menuju surga seperti itu. Dan saya juga pengen jadi orang yang bermanfaat dan saya merasa saya punya potensi walaupun belum tahu apa itu. Jadi saya menulis refleksi diri dulu perjalanan saya menemukan potensi diri. Lalu selanjutnya, nah ini dia masuk ke perjalanan. Ini saya menulis napak tilas perjalanan saya sebagai bunda pembelajar. Jadi sebenarnya jauh dari sebelum jadi bunda. Ini titik balik saya mulai berpikir apa tujuan hidup itu ketika lulus D3. Mulai kepikiran mau jadi apa nih habis lulus, kuliah lagi atau kerja. Terus kalau kerja ngapain? Kalau mau kuliah, kuliah jurusan apa gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi karena ngerasa
kalau kerja kayaknya masih belum siap medannya dan mentalnya gitu, karena nggak tahu medan di tempat kerja seperti apa, dan memang orang tua juga yang mempengaruhi saya untuk udah kamu belajar lagi aja. Jadi ya udah ikutin omongan orang tua. Lalu di 2017, kodarullahnya tuh saya pernah dilamar gitu sama eh, orang tua calon. Nah, di situ saya juga tambah kaget. Wah, ini harus belajar nih, harus persiapan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk selain kuliah, saya ngambil organisasi, saya juga akhirnya mencoba kerja juga. Saya ikut kelas pranikah. Itu mulai belajar. Di 2017 itu belum marak kelas online ya, Moms ya. Tapi saya memberanikan diri untuk ikut kelas-kelas seperti itu. Habis itu di 2018 udah asik, ternyata nambah lagi kerjaan, nambah lagi ikut komunitas nasional. Nah, di situ eh, merasakan adanya potensi, adanya kemampuan, adanya bakat juga di situ, karena ketika ketemu pertemuan komunitas nasional itu tuh mau gak mau kita harus mengeksplorasi diri, harus mengekspresikan diri kita gitu. Kita punya kemampuan apa nih? Ayo di show, ditunjukkan gitu. Terus setelah komunitas nasional ternyata ada teman yang ngajakin saya untuk freelance jadi video editor, namanya Heart Fun Education. Nah, itu tuh ternyata beliau yang menjadi suami saya sekarang. Jadi itu bener-bener, itu saya kayak ditempa sama atasan saya, eh, ibaratnya dunia kerja tuh seperti itu. Jadi itu kayak membuat saya tuh lebih dewasa, lebih bijak, lebih paham juga bahwa medan kerja tuh seperti ini gitu. Jadi intinya lebih memaknai hidup juga, karena hidup itu ternyata nggak bisa santai-santai doang. Udah banyak kerjaan nih, udah banyak beban. Lalu ke 2019 akhirnya saya nikah, saya akhirnya belajar juga, ikut belajar beragam kelas jadi istri. Terus akhirnya karena diajakin juga freelance di desain grafis, ya udah, karena jurusan saya komunikasi ya, jadi video editor saya bisa, desain grafis saya juga bisa, dan itu masih skripsian dan lanjut sidang dan sedang hamil. Masya Allah, itu sangat berat sebenarnya 2019, tapi alhamdulillah bisa dijalani. 2020 hamil melahirkan, ikut lagi belajar kelas semuanya itu, kelas kehamilan, gizi parenting. Lalu di 2021 alhamdulillahnya udah lahir, terus mulai bersosialisasi masyarakat karena hidup bertetangga sendiri. Akhirnya karena orang masyarakat tuh tahu kayaknya nih Bu Anissa nih memiliki nilai nih, ada idealis-idealisnya dikit gitu. Akhirnya diajaklah untuk jadi kader Posyandu gitu. Jadi belajar lagi nih tentang kebutuhan masyarakat, terutama Posyandu nih, anak-anak balita, remaja dan lansia. Lalu di 2022 ambil sertifikasi TASI untuk anak ini karena saya ngerasa saya pengen banget anak saya tuh bisa Al-Fatihah sama saya, baca tulis hitung juga sama saya. Jadi saya pengen belajar metode yang benar. Lalu di 2023 saya supaya bisa lebih kredibel lagi ketika melakukan penyuluhan webinar seperti ini, saya memberanikan diri untuk belajar lagi public speaking for mom. Jadi walaupun jurusan komunikasi juga ya belum tentu ya moms bisa lancar juga ketika disuruh ngisi materi, dan di 2024 akan terus belajar sampai tercapai target hidup saya. Jadi ini sebenarnya hanya sedikit ya. Di luar itu masih banyak belajarnya, tapi ini yang saya cuplik itu. Jadi ternyata setelah saya lihat ini, Masya Allah, ternyata saya tuh seperti merangkai, oh perjalanan saya seperti ini, Masya Allah. Pokoknya harus diusahakan. Setelah tadi udah merefleksikan diri, kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, dibikin planning. Nah, lanjutnya planning saya nih. Nah, ini saya membuat planning juga. Ini planning yang sebelah kanan ini di umur, tahun, rencananya mau apa. Di sebelah kiri, ini target besar saya. Jadi saya membuat planning itu berarti mau nggak mau ketika saya punya planning, saya harus mengusahakan itu semua, belajar memenuhi kebutuhan saya untuk mencapai tujuan hidup saya gitu. Kayak ini penjual rumah Quran balita, berarti makanya saya ambil sertifikasi, saya ikut rumah Quran. Anak-anak bisa hafal Al-Fatihah, makanya saya ambil sertifikasi juga, saya praktekkan ke anak. Dan nanti ketika insya Allah sudah lepas anak-anak bisa mandiri, ya saya mau fokus di pemberdayaan dia di posyandu. Saya senang banget di dunia kader, itu banyak banget manfaat yang bisa saya ambil.
Nah, lalu saya mau ngasih tahu juga waktu terkait cara saya untuk mengetahui bakat saya tuh dapat informasi dari sini. Sebenarnya banyak banget ya tools-tools aplikasi yang bisa moms pakai untuk mengetahui minat bakat. Tapi menurut saya ini yang lebih simple dan ini lebih detail. Jadi di temubakat.com. Di situ nanti tinggal di asesmen di situ. Tinggal pilih aja jawaban sesuai pertanyaan yang dipaparkan di situ. Nanti hasilnya itu ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna abu-abu. Itu semua nanti ada di sebelah kanan tuh ada penjelasannya. Oh, ternyata kekuatannya apa, terus personal brandingnya tuh bisa dilihat satu-satu. Itu nanti commander cocoknya jadi apa, cocoknya jadi apa. Jadi itu bisa mengarahkan kita semua, menunjukkan apa sih sebenarnya bakat kita tuh apa yang bisa kita usahakan muncul di dalam diri kita. Jadi, Masya Allah boleh dicoba, Moms. Nanti coba setelah webinar hari ini bisa dicoba masing-masing. Nah, saya juga saya juga melakukan evaluasi. Jadi ini di tahun 2002 ya, 2003 belum saya evaluasi. Di 2022 saya banyak ini apa namanya evaluasi dari keluarga saya ya, suami dan istri. Saya selalu melakukan evaluasi diri dari pencapaian saya. Setiap saya sharing itu, saya diskusikan juga ke suami. Jadi saya sampaikan ke suami. Jadi suami tahu juga apa sih yang saya tuju, tujuan hidup saya apa, terus visi hidup saya apa, target hidup saya apa. Jadi kita berdua saling sharing dan saling support gitu. Dan saling mengevaluasi masing-masing dan itu yang menguatkan dan menyemangati saya untuk terus dalam visinya, dalam perjalanan menuju manusia yang menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Nah, ini sedikit foto dan dokumentasi kegiatan saya selama jadi ibu, Masya Allah banget. Rasanya terharu juga ya ketika ada bukti gitu. Waktu saat menjalani sih saya biasa aja, tapi ternyata pas dibeberkan seperti ini tuh kayak, Masya Allah ternyata saya ini ada ya manfaatnya juga gitu. Ternyata saya berdaya ya. Ternyata eh, saya punya potensi yang baik untuk masyarakat seperti itu. Nah mungkin moms-moms juga yang sedang bingung tentang minat bakatnya atau tentang potensinya apa sih yang bisa diulik, bisa moms pelan-pelan melalui tadi refleksi diri dulu. Dari refleksi diri, nanti mengetahui kelemahan dan kekuatan, pengen punya tujuan hidup seperti apa, terus nanti diturunkan lagi kalau misalnya tujuan hidupnya udah tahu seperti apa, dibikin visi misi dan dibikin strateginya eh, agar lebih agar lebih baiklah dalam proses teknisnya, dalam proses perjalanan waktu untuk mencapai tujuan hidup yang moms pilih. Nah, jadi berusahalah moms untuk melejitkan potensi diri dan meraih kesempurnaan karena hidupmu amat berarti untuk diperjuangkan. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moms. Baik, Wah, dikembalikan lagi kepada Mom Ines. Masya Allah, tabarakallah, Mam Anissa. Mau foto dulu deh yang ini. Sebentar ya, kita foto dulu nih untuk mengabadikan quotes yang keren banget. Bentar ya, Mom. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya bermanfaat banget. Gimana, Mom, semuanya? Keren banget ya materi malam ini, Masya Allah. Gimana kita bisa menemukan tips dari Mom Anissa untuk menemukan minat dan bakat kita agar kita lebih bermanfaat bagi yang lainnya, Masya Allah. Dan kita ngelihat lagi nih mengulik perjalanan dari Mom Anissa dari tahun 2019 sampai tahun ke depannya, di mana ada mini-mini planner, Masya Allah. Pasti tentunya di sini Mom semua udah banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Mom Anissa. Baiklah, kami buka ya selaku moderator untuk membuka sesi pertanyaan nih kepada mom semua yang udah menyimpan pertanyaan-pertanyaan.
boleh nih untuk didiskusikan sama Mom Anissa juga. Saya persilakan nih kepada Mom semuanya. Ada yang mau bertanya mungkin? Baik Marisa, selamat bergabung. Ya. Oke, silakan yang lainnya. Ya, Mom. Mungkin boleh di raise hand kalau ada yang mau atau di kolom komen. Ya, untuk Mom semua yang mau bertanya boleh raise hand, boleh di kolom komentar juga ya. Dipersilakan nih Mom semuanya untuk bertanya. Izin mau sharing juga ya. Itu tadi yang temu bakat online tadi, itu bisa dicobain juga buat merekatkan hubungan dengan suami loh. Jadi hasil dari temu bakat tadi tuh bisa saling tukar, saling baca gitu. Jadi, oh kekuatan kamu ini, oh kelemahan kamu ini, iya sih kamu cocok jadi ini. Dan itu tuh jadi bahan diskusi yang bermanfaat, bikin bonding, jadi gimana ya kalau saling tahu tuh jadinya nggak udah nggak ada lagi namanya suuzon, nggak ada lagi yang namanya bete-betean ya karena udah saling ngerti gitu. Itu seru banget sih kalau aku pribadi cobain ke suami ya di saat anak-anak udah tenang. Kalau belum tenang kayak nggak bisa deh. Oh, jadi aplikasi itu tuh jadi kita bisa dua arah gitu Mom ya, sama suami atau Bukan dua arah sih Moms, pasangan jadi atau gimana masing-masing tuh? kita tuh ngisi, masing-masing kita tuh ngisi. Oh, gitu ya. Mm-mm. Menurut Mom Anissa, seberapa efektif sih aplikasi yang tadi yang Mom Anissa urain tadi untuk kita ngetahuin minat dan bakat tuh? Seberapa efektif menurut menurut aku pribadi efektif banget. Oh, gitu Karena ya. jujur, hmm, eh, apa namanya, kalau yang aplikasi yang lain itu kan dia fokusnya ke pelajar, jadi ada Mm-mm. diarahin ke kampus. Tapi kalau yang itu tuh dia general gitu, general. Oh boleh minta linknya kok Kak, ya nanti saya share di grup aja kali ya, atau di komen ini boleh nanti. Jadi di situ tuh detail banget, detail banget Mominas, Mm-mm. terkait kepribadian diri kita. Ada jadi dalam sisi tadi itu eh ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Nah, itu tuh berarti kalau merah kita dominan di situ, kuning dominan di situ. Nah, itu tuh di situ ada warnanya itu ada banyak. Jadi setiap warna itu punya makna. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan. Namanya strength tadi. STRENGHA gitu. Nah, itu tuh setiap hurufnya ada warnanya, ada apa namanya, ada pengertiannya lah intinya. Nah itu tuh di situ buat bahan bacaan kita juga itu bagus. Oh ternyata kita di sini makanya kenapa ya kok aku tuh marah-marah terus. Oh ternyata memang ke- di sini tuh marah-marahnya kita tuh bisa diarahkan jadi bermanfaat moms dari baca tadi hasil tes tes temu bakat tadi. Itu tuh itu tuh saya tahu karena ketika saya mau masuk ke forum nasional, ke komunitas nasional tadi itu harus ada tes itu. Nah, di situ saya baru tahu, oh, ternyata tuh seru juga ya. Jadi lebih kenal sama diri sendiri. Jadi sebelum nikah udah tahu tuh. Nah, ternyata pas tes lagi setelah udah punya suami dan punya anak itu berubah, tapi nggak berubah banyak. Cuman mungkin karena terkait hormon, terus kehidupan yang baru setelah menikah dan punya anak. Jadi itu ada beberapa yang berubah, tapi itu lumayan buat introspeksi diri juga. Oh, begini ya kita sekarang. Oh, begini kita yang dulu gitu. Seru sih, Moms. Coba-coba cobain. Masya Allah, perlu dicoba nih buat kita sama Mams yang belum nyoba ya. Oh iya, ini di kolom komentar ada yang berkomentar ya, Teh. Mbak Alan Zakia. Assalamualaikum Mbak Alan. Ini komentarnya kepribadian lalu lanjut untuk cocoknya di bagian apa enggak, Kak? Maksudnya gimana ya? Kira-kira Halo, ada yang Assalamualaikum sama? Kak. Ah, ya. Waalaikumsalam Silakan Mbak warahmatullahi Alan. wabarakatuh. Ya, maaf. Tadi mau benerin tapi kok kayaknya agak tambah ambigu jadi ya tak biarin gitu. Maksud saya tuh biasanya kalau untuk tes minat bakat yang ada di pelajar itu kan nantinya mau diarahi nanti kerjanya cocoknya di apa gitu. Nah, mumpung kita masih muda ya, meskipun udah emak-emak ya kan. Nah, itu apa
tes ini juga cocok juga, nanti juga diarahin ke cocoknya di sini apa di apa gitu. Maksudnya gitu. Oke, Terima kasih. Boleh, baik. Mom Anissa. Oke, izin jawab Amin, ya, Mom. Moms, Salam Zeki. Eh, Alhamdulillah sejauh ini cocok untuk dipakai siapa aja, Moms. Ini tuh sifatnya umum general. Jadi buat kita yang masih mencari, ketika kita, ini alat tes ini tuh membantu kita untuk semakin tahu, oh ternyata kita punya potensi di sini gitu. Meskipun kita udah berumur ya, berumur tapi masih lincah, masih semangat, ya pasti kita kan punya tujuan, misi yang pengen kita capai gitu. Misalnya pengen bermanfaat di bidang ini gitu. Misalnya pengen jualan, biasanya kan kalau udah jadi mama pengen jualan gitu kan, bersosialisasi atau jadi ibu-ibu PKK. Nah itu tuh di situ ada penjelasan juga. Oh ternyata saya ini tipe yang pendiam tapi pemikir dan kreatif. Nah jadinya bisa bisa diarahin, kita bisa sadar diri gitu. Saya pendiam, pemikir, dan kreatif. Berarti bisa dong buat berpikir, mencari, membuat event yang seru ketika terjun di masyarakat kayak gitu. Atau misalnya pengen bisnis gitu kan, pengen jualan. Tapi kenapa ya aku masih takut? Nah, di situ nanti ada penjelasannya, Moms. Kayak misalnya ternyata aku tuh masih minder, malu, kekuatan aku tuh di eh, soal soal penjualan kayak komunikasinya kurang, tapi saya semangatnya tinggi. Nah, itu tuh bisa diulik kira-kira apa ya yang bikin saya itu tetap bisa berjualan tapi dengan kondisi seperti ini. Maksudnya tuh itu bisa dihubung-hubungkan lah nanti bisa ketahui. Nah, tuh ada. Makasih operator yang sudah memunculkan. Di situ ada banyak pertanyaan, nanti dipilih yang paling sesuai. Nanti hasilnya di belakang, di akhir. Nanti bisa menjelaskan diri kita gitu. Jadi intinya bermanfaat banget dicoba buat umur dari anak-anak dari remaja sampai dewasa. Kalau buat pelajar-pelajar yang mau masuk kuliah itu bisa di sini juga, bisa juga di eh, tes-tes yang lain kayak kalau nggak salah Ruang Guru juga bikin, ada juga tes minat bakat Pak Budi kalau nggak salah. Jadi di situ tuh kita bisa milih lagi mau masuknya, kalau masuk kampus ini tuh bisa nggak ya. Jadi dengan kita assessment seperti ini, terus kita masukkan kampus dan jurusan yang kita mau, itu nanti hasilnya tuh apakah lulus atau tidak lulus, cocok atau tidak cocok tuh ketahuan gitu. Sekarang alhamdulillah masya Allah banget udah banyak tools-tools atau aplikasi yang bisa kita pakai untuk pengembangan diri gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya aku nggak bisa, aku kayaknya nggak punya potensi. Oh itu jangan begitu dulu gitu, jangan merendah dulu karena kita kan memang belum tahu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya toolsnya ini kita bisa jadi tambah apa namanya, tambah berdaya sebagai perempuan. Mungkin itu menjawab ya Mama Alan. Masya, Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, ini ada Mom Fitri ya. Mom Fitri bertanya ya, Mom Anissa, bagaimana sih respon atau pendapat teman atau kerabat saat tahu kalau sebagai RT itu selalu ingin belajar? Gimana nih Mom Anissa? Hmm, saat tahu kalau sebagai IRT selalu ingin belajar. Maksudnya lu gimana ya, Mam? Oh, oh iya ini Mom Alan. Masya Allah, gimana Mom Bagaimana respon Alan? atau Dari penjelasan Mom Anissa tadi, kira-kira menurut Mom Alan? Oh ya, eh, Alhamdulillah menjawab banget. Ya, Oh iya, silakan Mam dicoba. langsung cus. Mudah-mudahan bermanfaat. Ntar tes nih Oke, katanya. Masya Allah. lanjut ya Mam Fitri ya. Ini bagaimana Ah, respon atau pendapat teman atau kerabat saat tahu kalau sebagai IRT selalu ingin belajar? Maksudnya pendapat pendapat teman saya pribadi kalau saya sebagai IRT selalu ingin belajar gitu. Apa gimana, Moms? Misalnya gini kan, kalau misalnya ada keluarga atau teman tahu kalau kita belajar terus gitu kan, apa ada yang mencibir gitu kan, ngapain sih ibu rumah tangga, ibu belajar belajar terus kan ujung-ujungnya juga ngurus anak gitu kan di dapur gitu, maksudnya
ada respon mereka gimana, baik dari mungkin dari teman atau keluarga gitu. Oh, berarti ke diriku sendiri ya. Iya. Alhamdulillah sejauh ini belum ada yang gimana-gimana protes atau mencibir. Alhamdulillah nggak ada karena setiap saya belajar saya selalu sharing. Dan memang jelas gitu ketika saya belajar apa implementasinya ke kehidupan. Misalnya saya belajar contohnya public speaking. Ketika saya udah belajar ya saya berusaha untuk menerapkan ngobrol sama suami, ngobrol sama anak, ngobrol sama masyarakat gitu dengan cara-cara yang sudah saya dapatkan ilmunya. Terus belajar tadi soal parenting ya, soal jadi ibu gitu kan. Soal jadi istri lah, soal jadi istri harus taat sama suami, bla bla bla. Nah, itu dipraktekkan. Jadi saya selama ini lebih ke soft skillnya dulu, Mom, Mom Fitri. Kalau yang hard skillnya kayak apa ya? Lebih ke maksudnya tuh kalau yang kayak study untuk mengambil gelar itu tuh belum banyak juga karena memang lagi fokus di soft skill dan lagi fokus ngurus anak. Jadi rasanya yang strategi yang sekarang saya terapkan dan ambil itu ya memperbanyak soft skill gitu. Jadi kayak waktu kemarin ngambil sertifikasi Tasyen, jujur ya itu sangat melelahkan karena kondisi anak udah dua, yang satu masih bayi baru lahir, yang satu umur 2 tahun lagi manja-manjanya juga. Dan itu eh, saya ngambil sertifikasi Tahsin. Maksudnya tuh eh, full seperti ini selama 2 jam ada ustazahnya juga ngetes bacaan Qur'annya dan lain-lain. Itu tuh sangat apa namanya sangat effort banget gitu. Tapi ya alhamdulillah suami tahu bahwa saya berjuang kayak gini tuh niatnya adalah nomor satu, saya pengen anak saya tuh hafalnya dari saya khususnya Al-Fatihah, terus bacaannya bagus. Jadi suami mendukung dan dia juga tahu resiko yang. Jadi sebelum saya belajar juga saya diskusi, Mas, aku mau belajar ini ya, kira-kira gimana? Gitu. Kamu setuju apa enggak? Terus kalau misalnya emang dia setuju, ya udah, berarti kan udah dapat ridho. Ya udah, terus aku juga saya juga share gitu kayak gimana nih nanti kondisinya kalau kamu belajar, aku meeting anak-anak gak ada yang pegang. Ya udah, dibikin juga strategi dan planningnya gimana supaya belajar tetap jalan, anak-anak terkendali dan suami gak terganggu kayak gitu. Jadi alhamdulillah ketika udah dapat itu semua ya nggak ada yang jadi bermasalah gitu. Intinya gitu sih, Mom. Ya mudah-mudahan menjawab Ah, pertanyaannya, Mom. gimana Mam Fitri? Semoga menjawab pertanyaannya ya Mam Fitri. Iya, terima kasih jawabannya. Terima kasih juga ya Mom. Terima kasih ya Mom semua udah memberikan nih pertanyaan jadi memperluas sharing dan caring kita. Terima kasih ya Mom Anissa atas penjabaran-penjabarannya juga. Ya, sama-sama, eh Mom. Ya, baiklah, Mom semua. Di sini kita bisa menarik kesimpulan nih dari tema kita pada malam hari ini, bahwasannya pertama harus kita menemukan minat dan bakat kita untuk kita bisa mengeksplorasi, untuk bisa mengembangkan gimana sih skill-skill kita. Terus kita juga sebaiknya membuat planning baik planning yang terdekat atau planning yang terjauh. Dan seperti kata Mom Anissa bahwasannya berusahalah untuk melejitkan potensi diri dan meraih kesempurnaan karena hidupmu itu sangat amat berarti untuk diperjuangkan. Masya Allah, tabarakallah. Sangat menarik ya, Mom semua. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mom Anissa. Selanjutnya, saya kembalikan ya kepada Mamel Ya, selaku MC oke. kita pada Terima malam hari ini. kasih. Terima kasih, Mam. Kita ini udah banyak yang berkumpul semua ya. Bisa kita coba nih foto-foto dulu. Foto bersama dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Bisa dibuka kameranya biar kita bisa foto-foto dulu. Untuk kenang-kenangan Silakan siapa aja nih. yang baru bergabung bisa langsung Yang baru open. bergabung bisa dibuka kameranya. Nanti kita bisa foto-foto bareng nih. Ini Mam Alan, Mam Vivi,
Mam Novita coba dibuka ini kameranya, bisa kita foto bareng dulu. Oke, operator bisa difoto aja dulu. Yang bisa, nah oke. Mam Ulfiatun sudah buka kamera. Mungkin yang lain masih berhalangan, langsung aja kita ini Ada ya, ya. hitung bersama-sama. Operator siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Oke, ini kita berada di TJI ya. Apa itu TJI? The Jannah Institute Community. Bisa bisa diputar dulu videonya TJI sebentar, operator. Sekarang ini kan kita sudah sampai kelas di PS MAM batch 23. Mungkin ya. Silakan operator. Oke, coba Mbak Anis. Yang total kasus COVID-19 di Indonesia hingga kini mencapai Serius? Gimana sih? bicara di depan publik tanpa aba-aba. Pasti nervous, bingung, dan kelimpungan. Harus bicara apa nih ya kan? Terasa nggak sih kalau ada anaknya yang pulang sekolah tuh ngeluh gitu loh. Aku capek banget nih Bu nulis seharian di sekolah, banyak banget yang ditulis. Gimana sih menjadi bestie bagi anak perempuan kita? Pasti mami-mami di sini pada bingung kan? Oke, tadi sedikit sekilas komando profil dari TJI ya, The Jannah Institute, dan juga beberapa kelas. Satu lagi. Lihat nih, mereka lagi ngapain ya para moms ini? Kok nggak dari dulu ya tahu belajar public speaking ternyata seasik ini? Bahkan hybrid loh, ada yang di Jember offline dan juga di luar Jember online. Bahkan ada yang di Payakumbuh, ada yang di Palembang, ada yang di Jakarta. Masya Allah, ini kita lagi banyak banget nih dari pertemuan ke pertemuan. Ada belajar bikin vlog, ada juga belajar intonasi artikulasi tadi, dan banyak banget. Mau seseru mereka? Ikutan aja kelas public speaking for moms. Kita belajar bareng yuk. Meski udah jadi ibu, bukan berarti panggungmu berhenti loh moms. Tapi justru saat kita mulai belajar, ini saatnya kita memulai dan membuktikan bahwa jadi ibu nggak membuat dunia kita runtuh kok. Oke, tadi beberapa video dari kelas dari Public Speaking Moms ya, tentunya yang ada di Jannah Institute. Seru banget karena selama kelas itu 4 kali pertemuan, plus juga ada beberapa praktek di Instagram Live dan juga webinar. Mau di situ explore bukan hanya tentang materi public speaking aja, tapi kita juga coba-coba nih untuk profesi di public speaker ya. Ada kayak tadi sebagai reporter atau sebagai news anchor. Wah, pokoknya seru banget.
Jadi untuk selanjutnya kita akan buka ya untuk public speaking for mom batch 24-nya udah bisa langsung didaftar aja. Bisa langsung kepoin juga Instagramnya di @publicspeakingmoms atau di @dijanah.ins. Apalagi untuk yang share keseruan webinar malam hari ini via Instagram, langsung bisa tag aja @publicspeakingmoms@dijanah.ins akan mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 untuk join di kelas Public Speaking for Mom Batch 24. Wah, udah gak sabar ya. Kita ketemu di batch selanjutnya. Kita akan mulai insya Allah seminggu ke depan. Jadi buruan daftar dan amankan seatnya. Oke, selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi yang kedua ya, Mamel. Mungkin bisa Ya, langsung saja, Mamel, untuk menginformasikan siapakah moderator kedua yang akan menyampaikan sharing session kita pada malam hari ini. Silakan. oke. Nah, ini siapa nih moderator kedua malam ini? Oke, bisa dibagikan untuk CV-nya. Nah, ini ada Mam Hastuti Rini. Mam Hastuti Rini ini adalah seorang ibu pekerja tangguh ini. Dia sebagai banker. Wow, keren ya. Terus kemudian skillnya accounting, marketing, dan public relation. Wow, keren. Nah, ini sekarang Mam Rini itu bekerja, tadinya bekerja di BCA tahun 2007 sampai 2009, kemudian di Bank Jatim Desember 2009 sebagai kredit administrasi, customer service, teller, priority banking manager, functional office manager, operator manager. Kemudian secara edukasinya, pendidikannya itu Bachelor of Economic in Accounting, Institut Brawijaya University di tahun 2005. Oke, dan sertifikatnya dia mempunyai BSMR level 1 dan 2, Institut Indonesian Professional Certification Authority 2018. Dan juga sebagai public speaking for presentation skill, Institut Ganesha Public Speaking di tahun 2023. Dan juga public speaking for basic degree, Institut Ganesha Public Speaking di tahun 2023 juga. Dan public speaking and MC Institut Sinergi Bicara 2023. Wow, keren ini Mam Hastuti ini. Oke, untuk Mam Hastuti ini silakan untuk memoderatori malam ini. Terima kasih buat Mamel yang jadi MC kita malam ini. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Apa kabar? Yang pasti sehat-sehat semua ya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di webinar untuk kelas public speaking Mom di batch 23. Di sini kita belajar untuk gimana memunculkan potensi terbaik kita ya. Belajar public speaking yang pasti kan intinya belajar ngomong gitu kan ya. Jadi senang sekali malam ini saya Rini dari Jember akan memandu proses sharing dengan narasumber kedua kita yang pasti luar biasa juga. Di sini tema kita malam ini adalah mewujudkan passion menulis melalui dunia blogging untuk ibu. Jadi untuk narasumber kedua kita ini adalah blogger ya, yang intens menulis dan belajar untuk jadi blogger. Jadi sebelum saya kenalkan sekilas profil narasumber kedua, saya ingatkan lagi buat mom semua di sini untuk terlibat aktif ya. Jika ada pertanyaan, mohon untuk mengangkat raise hand dan tulis di kolom komentar. Karena nanti ada hadiah menarik, yaitu berupa voucher diskon 50.000 bagi moms yang mau ikut kelas public speaking di batch selanjutnya. Jadi untuk narasumber kita hari ini adalah Mom Fitri Apriani. Untuk Mom Fitri sendiri asalnya dari Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Untuk pendidikan, Mom Fitri itu lulus dari Setie Trisakti Jakarta, jurusan manajemen. Sementara ini kalau untuk pengalaman kerjanya itu untuk apa namanya eh, yang terbaru adalah di Macadrimi ya, yang konsisten dilakukan adalah sebagai blogger di macadrimi.com mulai Juli 2020 sampai dengan sekarang. Selain itu, Mbak Fitri juga ini ya, apa namanya, merupakan freelance content creator di Pikiran Rakyat Media Network dari Juli 2021. Juga menulis untuk website konten goodscoop.id di Juni 2021. Juga sebagai writing for website konten PT Indo Agarfood Finance sebagai finance staff di September 2015 sampai Juli 2020. Untuk skillnya sendiri, Mom Fitri ini ada skill di sebagai content writing, keyword research, SEO on page and off page. Terus kemampuan berbahasanya di bahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk interestnya sendiri pasti menulis ya, blogging, membaca, terus traveling. Jadi seperti yang kita lihat kalau di Instagramnya Mom Fitri banyak sekali kan ya foto-foto Mom Fitri lagi traveling. Mom Fitri juga ini juga ya intens di fashion dan finance juga. Jadi untuk mempersingkat waktu aja ya, ini Mom Fitri disilakan untuk memulai webinarnya. Ya, terima kasih moderator Mam Rini atas pembukaannya. Oke, aku mulai share screen ya. Sebelumnya aku mau mastiin ini suara aku kedengeran kan ya, soalnya di luar lagi hujan. Aman, Moms. Aman ya, oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mam-mam semua yang hadir malam hari ini di webinar Public Speaking for Moms Batch 23. Malam hari ini, saya Fitri Apriyani akan membawakan sharing session yang kedua malam hari ini yang berjudul Mewujudkan Passion Menulis Melalui Dunia Blogging untuk Ibu. Sebenarnya kan tadi udah dijelasin ya profil aku secara singkat sama Mam Rini. Di sini aku mau kenalin lagi, aku Fitri Apriyani, blogger Jakarta, profesional blogger dari Jakarta yang aktif ngeblog di blog pribadi www.macadrimi.com dan juga Kompasiana sejak 2020. Itu tepatnya waktu pandemi gitu. Nah, aku juga punya pengalaman menulis sebagai content writer di beberapa website lain. Nah, bagi mam-mam semua yang ingin keep make friends, berteman dengan aku bisa follow aku di @viapriani. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih, mamam semua udah tahu belum kalau apa itu blogging? Apa belum tahu atau pernah tahu atau sama sekali nggak tahu gitu? Ada yang tahu nggak ya? Nggak ya? Sini aku Jujur mau belum tahu juga ini Mam. Saya baru sendiri dengar tuh ya. cuman taunya blogger, tapi sebenarnya nggak paham itu apa gitu, nggak ngerti juga. Oke, oke. Di sini aku mau bahas. Tunggu. Apa itu blogging? Tunggu, salah. Salah. Maaf, maaf. Wait, wait. Tadi dulu ya, Mam. Tadi dulu.
Oke, kita lanjut. Eh, Aduh, kok begini ya? Maaf ya, Mam. Tunggu. Salam teknis. Nah, udah kelihatan lagi, Mam. Halo, udah kelihatan? Sudah, Mom, udah kelihatan layarnya. Oke. Apa itu blogging? Nah, jadi kita kan selama ini mungkin beberapa orang atau sebagian besar orang tuh taunya yang ini ya, vlogger atau vlogging. Jadi kalau vlogger itu V-nya itu sendiri adalah dari video, dari kata video. Jadi orang yang buat konten berupa video itu disebutnya vlogger. Dan kegiatannya itu namanya vlogging. Nah, kalau blogger itu orang yang memproduksi konten berupa tulisan atau artikel di blognya sendiri. Jadi disebutnya blogger dan kegiatannya itu adalah blogging. Sebenarnya itu blogger itu sih yang lebih dulu daripada kegiatan vlogger itu gitu. Cuman saat ini nih orang lebih banyak profesinya itu vlogger atau melakukan vlogging. Ini adalah blog saya sendiri www.macadreamy.com yang saya bikin sendiri, saya tulis sendiri gitu kan, saya sebagai blogger. Di blog ini aku nulis macam-macam topik ya, ada tentang SEO, ada tentang blogging itu sendiri dan lifestyle kayak traveling, kuliner, fashion dan lain-lain. Juga aku kadang-kadang bahas tentang marketing, marketing khususnya digital marketing sama personal ini kayak curcol-curcol sendiri gitu kan, kegiatan sendiri terus kayak opini-opini pribadi. Nah, ini salah satu contoh tampilan artikel di blog aku di bidang kuliner ya khususnya. Jadi aku kadang emang nulisnya tuh apa pengalaman-pengalaman pribadi aja gitu kan. Jadi kayak sarapan di kedai Cikini gitu kan. Nah, aku mau sedikit share dulu ya awal mula ngeblog. Jadi awalnya tuh aku sebenarnya mulai ngeblog itu awal 2011 waktu dapat tugas kuliah dari dosen mata kuliah komputer gitu kan. Jujur sebelum dapat tugas kuliah ini aku juga nggak tahu apa itu blog gitu kan. Cuman dapat tugas suruh bikin blog di blogger.com. Terus lama-lama, kok menarik ya, kok kita bisa ya nulis di website terus muncul di internet gitu kan. Kirain kan kalau tulisan kita muncul itu kan kayak cuman orang perusahaan doang yang bisa, orang yang punya website yang besar. Ternyata dari tugas kuliah ini aku jadi tahu kok ternyata tulisan aku bisa ada di internet gitu kan, bisa ada yang baca gitu. Kemudian selanjutnya perjalanan aku jadi full time blogger itu pertama berawal dari aku menikah, kemudian aku resign sebagai finance staff itu kan karena merasa kurang apa ya, kurang nyaman aja gitu kalau jadi full time worker sementara aku menikah gitu kan. Maksudnya aku kurang apa ya, kurang nyaman kalau misalnya harus kerja dari pagi sampai sore. Maksudnya aku pribadi gitu ya. Terus aku kayaknya lebih suka yang lebih fleksibel gitu kalau kerja gitu kan. Nah, oleh karena itu setelah menikah dan resign, aku memutuskan untuk menjadi full time blogger dan full time wife. Nah, dari aku pribadi, bagi aku menulis adalah sebagai sarana aktualisasi diri seorang ibu rumah tangga. Jadi seperti yang Mam Anissa tadi ceritain kan, kalau misalnya kita sebagai seorang ibu atau khususnya aku ibu rumah tangga juga kan, kayak pengen selalu mengeksplor diri sendiri gitu kan. Maksudnya aku pengen walaupun aku udah jadi ibu rumah tangga, aku pengen ada sarana di mana aku bisa tetap berkarya di situ. Maksudnya nggak hanya berkutat di urusan rumah tangga juga, tapi aku pengen menyalurkan pengetahuan aku, ke skill aku gitu kan.
wawasan aku gitu kan. Jadi aku pengen ngembangin potensi diri sendiri. Jadi nggak cuman udah yang kuliah kemarin udah hilang gitu kan, udah lupa gitu kan, atau skill aku yang lain jadi nggak tereksplor gitu kan, nggak tertemukan gitu. Jadi aku tuh menjadikan menulis ini sarana aku aktualisasi sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya terus bagiku menjadi full time ibu rumah tangga bukan berarti kita berhenti belajar dan berhenti mengembangkan diri begitu saja. Ibu sebisa mungkin harus memanfaatkan kemampuan, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang dipunya untuk meraih atau menjadi apa yang ia inginkan. Jadi menurut aku, walaupun udah jadi full IRT atau menjadi ibu dari beberapa anak gitu kan, kita harus tetap mengembangkan ilmu, memanfaatkan ilmu yang udah Allah kasih, pengetahuan yang udah Allah kasih, dan kemampuan untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya, yang bagiku penting yaitu menulis. Menurutku, kalau kita menulis hal-hal yang baik, itu sama dengan menyebar kebaikan. Ini salah satu alasan, salah satu motivasi kenapa aku menulis gitu kan. Kenapa aku suka menulis dari 2020 atau 2011 itu sampai saat ini. Jadi bagiku menulis itu kayak menyebar kebaikan. Nah, kenapa sih kenapa harus menulisnya di blog gitu kan? Kenapa nggak cuma di buku harian aja gitu kan? Toh yang penting kita nulis gitu kan. Tapi kenapa harus di blog? Yang pertama, alasannya menurutku yaitu kalau kita nulis di blog itu lebih menjangkau lebih banyak pembaca. Jadi kalau misalnya kita cuma nulis di diary atau cuma di notes di HP gitu kan, jadi yang baca paling cuma diri kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita sebarin ke orang, itu kan lebih banyak gitu kan manfaatnya. Ini contoh salah satu artikel aku yang di blog aku gitu. Tips lolos SIMAK UI pasca sarjana S2. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi, yang mana menurut aku kayaknya ini sayang gitu kan kalau pengalaman ini cuman disimpan aja gitu kan. Jadi aku memutuskan menulisnya di blog pribadi aku, dan selama 2023 kemarin, maksudnya terbukti yang ngebuka blog ini, yang membaca tulisan ini sampai 21.486. Maksudnya jadi menurut aku alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan tulisan ini tuh bermanfaat bagi orang yang pengen tahu gimana caranya lolos SIMAK UI pasca sarjana gitu kan. Daripada cuman di aku keep aja di diri aku sendiri tipsnya. Yang kedua, sarana membangun persona branding. Hmm, jadi kan masing-masing kita itu kan punya kemampuan, punya ilmu tertentu yang kita pengen nih orang tahu kalau kita tuh bisa di bidang itu gitu kan. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang berhasil membangun persona brandingnya melalui blog. Yang ini pasti Raditya Dika pasti Mama udah tahu semua ya, yang terkenal banget gitu kan. Tapi Mam tahu nggak kalau dia nih sebenarnya dulu awal mulanya tuh ngeblog juga di blognya sendiri www.raditya.com. Nah, yang satu lagi nih Trinity Traveler yang dia banyak menulis blog tentang perjalanan travelingnya di blognya. Kemudian lama-lama ada produser atau penerbit yang tertarik dijadiin buku sampai jadi film sekarang. Yang ketiga itu adalah Diana Rikasari, seorang fashion blogger yang sekarang nih udah punya brand fashion sendiri dan juga pernah diundang, pernah jadi pembicara di acara TEDx Talk-nya di Swiss. Saking dia tuh emang fashionnya udah bisa membranding diri dia sendiri sebagai fashion blogger gitu. Yang ketiga, membangun relasi. Nah, aku kan sebagai ibu rumah tangga kan mostly kebanyakan di rumah gitu kan. Di rumah mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan, melayani suami gitu-gitu. Tapi di satu sisi, walaupun aku tadi bilang kalau aku tuh nggak suka terlalu kerja full time di kantor, tapi di satu sisi aku tuh butuh ketemu orang-orang, butuh membangun relasi gitu kan. Nah, dari ngeblok ini, aku salah satu manfaat
yang paling bagus menurutku dari ngeblog yaitu aku bisa membangun relasi, ketemu dengan teman-teman blogger, sesama blogger dari beberapa kota gitu kan. Maksudnya yang tadinya aku cuma di rumah, ibu rumah tangga, tapi aku ada momen di mana aku ketemu orang-orang gitu kan. Terus orang-orangnya juga alhamdulillah berkualitas gitu kan, sama-sama suka nulis, backgroundnya beda-beda, pengetahuannya beda-beda. Jadi kayak menambah apa ya, menambah aku merasa bangga, merasa senang gitu ketemu teman-teman baru, relasi baru. Dan dari sini juga aku kadang dapat kesempatan kayak job gitu kan, atau apa opportunity lain. Yang keempat, menurutku ini juga penting, yaitu mendapatkan cuan. Nah, Mamam tahu nggak kalau misalnya di blog itu kita bukan cuma nulis doang, tapi ternyata kita tuh bisa dapat duit, dapat cuan dari ngeblog. Nah, salah satunya ini adalah kita bekerja sama dengan beberapa brand, atau kalau misalnya yang umum itu istilahnya tuh kayak endorsement ya. Nah, ini salah satu artikel aku di blog, yang mana aku tuh kerjasama dengan suatu brand lokal, disuruh nge-review apa sih hand body dan scrubnya dia. Jadi aku disuruh review, dibikin video di artikel tersebut, terus aku dapat benefit juga gitu. Yang kedua, ini contohnya juga, kalau yang tadi kan kita brand yang ini dia kayak hard selling ya, maksudnya kayak namanya ditampilkan gitu kan di judul blognya. Ini juga ada, ini sebenarnya ini juga endorsement juga sebenarnya dari Traveloka, cuman dia nggak mau terlalu hard selling. Oh ini artikelnya Traveloka gitu kan, cuman dia pengennya kayak gini, dari antri tiket hingga e-boarding pass begini, transportasi tiket kereta di Indonesia. Jadi sebenarnya ini aku kerjasama dengan orang Traveloka gitu kan, cuman dia lebih milihnya no soft selling gitu. Nah, ini yang ketiga, salah satu bentuk kerjasama juga, yaitu aku diundang ke suatu acara brand perusahaan vaksin, disuruh ngeliput peluncuran vaksin DBD, aku disuruh ngeliput, aku disuruh apa, nulis tentang peluncuran tersebut sama teman-teman blogger lainnya. Jadi ibaratnya aku tuh kemarin pas di acara ini ketemu sama jurnalis Kompas gitu, jadi dari wartawan-wartawan lain. Jadi aku ngerasa pribadi ngerasa bangga gitu, wah ternyata gue maaf ya, aku disandingkan sama wartawan-wartawan gitu loh. Jadi ternyata blogger tuh dihargai juga, apa diakui juga gitu kan, apa keberadaannya oleh brand-brand tersebut. Jadi menurut aku pribadi, aku bangga waktu diundang di acara ini. Nah, kita tadi udah tahu ya manfaat dari ngeblok apa. Nah, kalau misalnya Mamam tertarik nih mau ngeblok, gimana sih caranya atau mulainya dari mana gitu kan? Yang pertama, menentukan tema yang ingin ditulis. Jadi, tentukan dulu mau nulis tentang apa gitu kan. Tapi nggak perlu pusing-pusing juga sih, nggak perlu terbebani juga. Jadi kita tuh bisa nulis apa aja. Nah, ini aku mau kasih contoh salah satu blogger, mom blogger yang cukup terkenal, maksudnya yang sudah yang profesional juga, yang udah konsisten, yang cukup terkenal di kalangan blogger itu dari teman aku sendiri, mamhelenamantra.com, yang mana blognya Mam Helena ini tentang parenting. Nih dilihat salah satu artikelnya itu cerita tentang anaknya dia berkemah di bumi perkemahan Ragunan gitu. Nah ini nih bisa Mam coba tiru gitu kan, Mam misalnya ada pengalaman apa dengan anak gitu kan, bisa ditulis juga di blog blog Mam sendiri gitu. Yang kedua ini momopururu.com. Ini juga Mam blogger juga, tapi lebih ke cerita, tulisannya kebanyakan traveling atau review hotel yang fokus ke masalah anak, maksudnya kayak traveling ini ke Bromo ini ramah anak nggak, terus hotel di di Bali itu ramah anak apa enggak, ada apa aja fasilitasnya, lebih ke situ. Yang kedua, kita langsung kalau emang Mam sudah fix mau jadi blogger, bisa langsung daftar ke platform blog, dan ini tuh gratis. Untuk pemula bagi Mam yang pengen, bisa kunjungi blog apa alamat ini blogger.com.
dan langsung klik ini, buat blog Anda. Ini gratis kok. Terus Mam juga bisa pakai email Gmail. Soalnya blogger ini punyanya Gmail gitu, punyanya Google. Yang ketiga, konsisten menulis. Terus Mam juga nggak perlu merasa terbebani. Sekali lagi, konsisten menulis itu bisa nulis apa aja yang ringan-ringan, masalah pribadi, pengalaman pribadi gitu kan. Kayak ini juga contohnya salah satu Mam blogger juga, keluargahamsa.com, yang mana di artikel ini eh, dia menulis tentang mengajak keluarga makan siang di kedai sirih merah. Maksudnya kan ini kayak sederhana gitu kan, nggak yang susah-susah banget, emang pengalamannya dia gitu kan, pengalamannya dia makan keluarga gitu kan. Cuman kalau kita nulis di blog jadi bermanfaat gitu loh, jadi bisa jadi konten gitu. Selanjutnya gabung ke komunitas blogger. Jadi kalau Mam emang pengen jadi blogger, menurutku nggak usah takut nggak bisa atau gimana. Jadi kuncinya tuh gabung aja ke komunitas blogger. Nah, ini yang bisa diikuti yang terbesar, bloggerperempuan.com, komunitas emak-emak blogger, ISB, blogger Kroni, sama 1M1C. Aku juga awalnya kan aku nggak ikut ini ya, jadi aku masih ngeraba-ngeraba juga blogger gimana. Terus semenjak ikut ini aku jadi banyak belajar gitu kan. Terus kadang dari sini juga peluang buat dapat job juga, dapat cuan juga dari teman-teman komunitas ini. Yang terakhir, dengan kalau Mam udah ngikutin ini semua, Mam insya Allah bakal jadi profesional blogger yang bisa menghasilkan cuan, yang bermanfaat dan menghasilkan cuan. Terakhir, aku mau apa? Mau remind diri sendiri dan Mam semua, mungkin menulis adalah cara kita menyampaikan pesan kebaikan kepada dunia. Belajarlah dari ulama-ulama terdahulu yang telah meninggalkan karya-karya besar untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, dengan menulis, Mam juga bisa mengikuti langkah-langkah ulama-ulama tersebut dengan menyampaikan kebaikan melalui tulisan kepada dunia. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, Oke, terima Madrasah. kasih. Terima Oke, kasih silakan Mbak Mas Fitri Fitri. ya. Penjelasannya mengena banget ya, runtut. Jadi ini benar-benar menginspirasi, terutama buat mom semua yang sedang belajar, yang baru belajar untuk menulis ataupun ingin menjadi blogger. Jadi mumpung di sini ada blogger yang pro ya. Jadi apabila ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand-nya ya. Silakan mom semua. Ini sebenarnya saya sendiri ya, saya pribadi tuh punya pertanyaan ya Mam Fitri ya. Jadi kadang kan kalau saya sendiri kerja itu ada saat dimana saya itu stuck ya. Jadi kayak capek apa mas kali kerja gitu kan ya. Kalau nulis gitu ya Mam ya, pernah nggak sih Mam Fitri ngerasa stuck, nggak punya ide buat nulis gitu tuh? Terus kalau emang pernah ya, gimana caranya Mam Fitri buat apa ya? men apa membuat ide lagi, ide baru supaya nggak stuck di tempat gitu Mam. Ya, makasih Mam Rini pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya kayak stuck menulis, ide nulis itu udah jadi apa ya, suatu hal yang lumrah bagi blogger. Bahkan kalau misalnya penulis profesional aja itu kehabisan ide itu udah biasa gitu, namanya writer's block. eh ya writer's block. Jadi idenya tuh ngeblok gitu kan. Nah, tapi caranya kalau yang aku lakukan sih biasanya aku kalau udah idenya nggak ada, ya udah aku istirahat dulu gitu kan. Mungkin emang belum ada inspirasi gitu kan. Atau kalau misalnya emang oh ini blognya udah lama nggak ada tulisannya gitu. Aku biasanya baca buku gitu kan atau traveling gitu kan, terus atau nyobain kafe mana gitu kan, nanti kan bisa jadi tulisan juga. Jadi ibaratnya bermula dari pengalaman-pengalaman kecil aja sih. Bahkan aku pernah bikin NPWP gitu kan.
Nah, itu aku jadi tulisan aja gitu kan, daripada blog yang nggak ada isinya gitu. Tapi ternyata tulisan bikin MPWP itu banyak juga yang baca gitu, alhamdulillah. Berarti ini ya, Mam ya. Intinya harus tetap gerak ya, kan Iya, ya, harus tetap biar gerak. menimbulkan ide tadi ya. Apalagi Iya. kalau traveling kan tadi interestnya Mam Fitri kan traveling ya. Dari situ bisa menimbulkan hasrat menulis lagi gitu kan ya. Iya, betul. Ini ada Mam Novita Nurul Islami ya. Jadi nanya, Mam Fitri apakah ada contoh file red card blogger? Maksudnya contoh nominalnya atau bagaimana nih? Kalau nominal kayaknya aku nggak bisa share ya. Cuman kalau misalnya eh mungkin ya maksudnya Mam Novita nih mau disebutkan nominal atau hanya range-nya gitu. Ini kayak gaji gitu ya yang kita Iya, terima betul. kalau nerima apa namanya dari tulisan. Ini sebenarnya yang apa? Kayak tadi Mam bilangnya itu kan dapat ini ya job dari salah satu penerbit apa gimana gitu kan ya, atau Iya, yang brand. oh gitu ya, bukan yang ini apa namanya, kalau yang nulis biasa di blog tanpa ada apa Oh, namanya permintaan organik. itu. Organik. Oh ada berarti ada dua ini. Berarti kita nulis aja tuh bisa dapet ya Mam ya. Jadi kalau misalnya kita cuma nulis, maksudnya kita nulis inisiatif sendiri gitu kan, itu Iya, disebutnya iya. organik. Itu sih nggak ada fee-nya sih, soalnya kan kita ya bagaimanapun juga kita harus ini ya, harus ngisi blog kita gitu kan, jangan jangan sampai blog kita tuh cuman ada isinya kalau ada yang bayar doang gitu kan. Jadi nanti pembacanya males gitu kan. Oh, kok blognya iklan mulu gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin juga ngisi tulisan yang organik juga gitu. Jadi intinya ini ya Mam ya. Apa namanya kalau yang di Instagram itu kan kita endorse ya, dapat endorse Ya, gitu ya. Jadi ya hampir sama dengan Instagram. Jadi harus sering iya upload betul. gitu Iya kan biar betul. banyak yang lihat. Nanti kita dapat endorsan gitu kan ya Iya. Mam ya. Siap, siap, siap. Cek cek suaraku masuk nggak ya? Masuk. 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 Ya mungkin halo mbak-mbak semua nih, tinggal mbak-mbak alumni semua nih. Jadi maksudnya Mbak Novita itu adalah ini Mams apa filenya tuh kayak berupa desain Canva gitu. Biasanya yang sebenarnya mungkin sekalian aku jawab aja deh ya. Jadi biasanya ada beberapa blogger itu yang dia mencantumkan red card di blognya itu di about me-nya, di Iya. portofolionya. Ada yang dia mencantumkan di Canva itu dicantumkan dari mulai pembaca blognya itu siapa saja. Bisa dilihat di apa namanya sampai lupa ya udah lama nggak ngeblog. Nah, ini ya tadi yang ditampilkan sama Mam Fitri. Jadi view-nya pembacanya biasanya berapa per bulan, demografinya Iya. dan Aku berapa. juga nulis sih Mam tentang partnership ya. Cuman kalau harga nggak aku tampilin sih. Oh iya. Ya, kalau biasanya langsung detailnya hubungin informasi ininya ya, atau start Iya. from berapa. Ada juga yang orang-orang nulis, ada juga yang enggak gitu. Jadi di red card itu Mam Novita bisa ditulisin kayak demografi pembacanya, view-nya berapa per bulan, lalu sosial media kita itu ditulis semua, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, atau X, dan juga TikTok, itu berapa followersnya semuanya. Lalu tulis juga portofolionya, logo-logo brand yang pernah bekerja sama dengan kita. Mungkin waktu itu kita nggak dibayar, tapi kita pernah membantu teman kita yang punya UMKM, lalu kita tulis. Artinya kan di situ ada barter value ya. Jadi di situ kita menulis, tapi kita dapetin produk gratis dari dia. Boleh itu dimasukin portofolio. Kalau memang kita belum pernah bekerja sama dengan brand, jadi itu dimasukin. Pernah kerjasama sama siapa aja seperti itu. Nah, terus habis itu baru kita masukin
ini apa saja jasa yang kita sediakan dari content placement, dari job review seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya, Mam Novita. Kalau dulu ada Mbak Sintaris, founder blogger perempuan, yang mencantumkan red card ada di ininya. Blognya. Tapi aku nggak cek terbaru ya, seperti apa. Jujur aku kayak ngerasa recall memory ya, karena dulu awal-awal dikenalnya sebagai blogger ya, awal-awal di Bekasi, kemudian sampai pindah ke Jember, diriin blogger Jember. Tapi dengan kesibukan di dunia offline dan sosial media memang kenceng banget ya, jujur ya Mbak Fitri. Jadi kayak ada rasa kayaknya lama banget deh ngeblog gitu ya, karena percepatan sosial media ya. Kalau dulu tuh tapi aku membangun branding di sosial media itu diawali dari karir sebagai blogger. Jadi kalau dulu kan kita harus kayak spill gitu kan ya. Kayak apa sih yang kita tulis, biasanya covernya gitu dimasukin. Ini namanya percepatan pas video ya, tren video naik nih. Kayaknya kayak nulis itu udah harus butuh waktu khusus ya. Iya betul, jadi terdistrak ya. Jadi konten kreator kan di sosial media, dan sosial media di konten kreator juga nggak semuanya blogger. Kayaknya kalau jalan dua-duanya, kalau aku pribadi nih ya masih agak susah ya, kecuali punya tim untuk Iya menghandle. betul. Jujur kalau aku kan masih sendiri ya, kalau tim ini suamiku yang nge-share ya. Jadi kalau aku tuh terakhir nulis tahun 2023 bulan apa ya itu udah lama banget. Aku nantinya ke depan mungkin arahnya blognya nggak melulu yang seperti teman-teman blogger kebanyakan kan memang hayu lah nulis ada ender segala macam. Mungkin lebih merekam jejak perjalanan ketika diundang jadi narasumber kemana gitu. Dan ya gitulah kira-kira ya. Dan senang banget sih ada sharing dari Mam Fitri. Jadi aku tuh kayak merasa kembali ke berapa tahun yang lalu. Jadi kayak semacam refresh ya. Kayaknya tuh kalau nulis panjang tuh kalau aku ya butuh waktu khusus yang memang benar-benar sekali duduk jadi gitu. Iya Semacam itu. betul. Kalau nulisnya nggak susah tapi waktunya gitu. Sekarang lebih seringnya edit video Mbak Fitri. Oh. Jadi semoga nextnya bisa seimbang ya. Tapi pas Iya. zaman-zaman apa sih namanya karusel atau microblog. Nah itu kita bisa masih sering tuh kayak dicuplik-cuplik dari blog ya. Habis itu Oh iya dibikin, betul. terakhirnya diarahkan ke link blog kita gitu. Lebih lengkap baca di sini kayak gitu. Itu masih masih rajin. Tapi emang yang Sekarang pas udah nggak keburu ya. luar biasa, Masya Allah. Iya, iya. Oke, semangat ya teman-teman. Di sini juga ada Mbak Dia. Mbak Dia Mumpuni itu juga alumni kelas blog. Di TJI ada kelas blog buat teman-teman yang suka nulis. Ada kelas blog, nanti ada aku sama Kang Ugi yang kemarin menang Astra juga, juara 3 yang dapat motor. Itu adalah alumni dari kelas TJI juga. Iya, mungkin kira-kira itu. Silakan teman-teman yang mau nanya lagi boleh. Kita mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Mbak Dia mungkin mau cerita, share. Iya, Mbak Vivi mau tanya kayaknya. Mbak Ibana boleh juga alumni PS Mam. Mam Prita ini ada dari Mam Anissa. Jadi pertanyaan di ini kolom komentar. Oh Mam iya boleh ya. Jadi Mam boleh sharing nggak pengalaman nggak enaknya jadi blogger apa yang bikin Mam akhirnya berusaha lebih baik lagi. Jadi pengalaman buruk ya mungkin ya. Silakan Mam Fitri, narasumbernya yang jawab. Kalau pengalaman buruk, mungkin aku nggak bisa bilang buruk ya, cuman emang ada di momen di mana aku waktu itu ngerasa ragu gitu kan jadi blogger pas ngelihat kok blog aku gini-gini aja gitu kan. Maksudnya kok nggak maju-maju gitu, kok belum dapet job-job gitu kan. Pernah ada di posisi kayak gitu, ngerasa kayak gitu.
Tapi lama-lama aku kembali lagi kalau misalnya aku emang udah konsisten. Jadi kan sebenarnya aku udah pengen ngeblok dari zaman kuliah gitu kan. Ya udah deh aku jalanin aja gitu kan. Nah, setelah aku konsisten, aku rajin nulis, gabung komunitas blogger. Nah, lama-lama aku sering dapet gitu kan. Alhamdulillah job-job dari ngeblog gitu. Cuman kalau pengalaman buruk belum ada sih, alhamdulillah gitu kan. Malah kalau misalnya aku membawa diri aku sebagai blogger ke acara-acara itu malah membanggakan gitu kan. Kalau misalnya aku memperkenalkan diri sama orang asing, oh ini aku seorang blogger gitu kan. Mereka kadang-kadang suka amazed, Banyak wah ininya ya, blogger Mam gitu Fitri. kan. Banyak senengnya ya, Mam Fitri Iya, ya. justru banyak senengnya kalau bagi aku ya. Iya, iya. Tapi mungkin kalau dari aku nambahin ya, Heeh. senengnya itu banyak emang ya. Kalau relasi berkembang, Mam Fitri Iya, itu dapat betul. banget ikut komunitas pasti berkembang. Kalau kita ngeblog sendiri tuh nggak akan berkembang. Nah, salah satu yang nggak enaknya itu adalah saat kita dicurangi waktu ikut lomba blog. Nah, itu yang Oh, pernah aku rasakan ya. Jadi yang mm-mm. membuat aku terakhir kali itu, iya, karena akunya itu emang blogger, Mama Anissa. Hmm. Aku sendiri itu memang writer ya dari mulai 2005 deh aku mulai jadi writer, kemudian jadi blogger 2016. Nah, abis itu ada suatu pengalaman saat terakhir kali aku ikut lomba itu yang menang justru di luar ekspektasi. Dan semua orang itu sempat kayak apa protes gitu ya, protes semua gini-gini. Tapi kan keputusan juri tidak diganggu gugat. Pernah juga kayak semuanya kayak tiba-tiba bikin postingan nge-blacklist si penyelenggara. Saat itu aku juga ikut kayak gitu ya. Nah itu hal-hal yang baru-baru ini juga rame ya Iya, teman-teman ikut baru lomba ini blog. yang lomba ngeplok Modalnya hadiahnya kurang. hadiah dijanjiin hadiah 2 juta yang didapat 500.000 gitu. Ya, mungkin itu di luar kontrol kita ya. Jadi yang nggak Iya. senangnya itu lebih ke semacam saat lomba blog ada kayak kecurangan ataupun kayak dicurangin sih. Kayak misalkan tulisan kita kayak misal dicuplik, habis itu tapi nggak nyebutin sumber. Ya, Tapi ya, itu itu wajar pernah. sih ya terjadi. Aku juga Biasanya pernah sih sih. ada yang seperti itu, ada juga banyak juga yang enggak gitu sih. Enggak terlalu ini banget sih. Mungkin itu aja. Kalau yang dicurangin lomba itu emang menurutku itu pengalaman buruk sih, tapi alhamdulillah aku belum ngalamin sih, Mbak. Cuman kalau aku baca-baca, wah lumayan juga gitu kan. Kita dapat hadiahnya seharusnya berapa, tapi kayak dipotong gitu kan. Oke. Ya, nanti materinya di-share kok, insya Allah ya. Yang di grup free webinar, kalau ada di-share. Kalau mungkin yang belum join, nanti bisa aku kirimin ya kalau yang alumni-alumni. Iya, kalau aku juga belum pernah dicurangi yang gimana ya. Cuman kalau hadiah ya selalu pas. Cuman ada beberapa yang kayak ya biasa lah ya. Kompetisi antar blogger itu juga ada ya dalam Iya hal benar. lomba. Itu biasanya kayak alur kita ditiru kayak gitu-gitu. Terus kita akhirnya Hmm. lebih belajar lagi gimana caranya ya aku bisa buat alur yang unik seperti itu sih biasanya. Tapi itu it doesn't matter ya kalau buat aku. Yang penting ya di dunia nyata dan di dunia maya kita tetap saling mendukung gitu ya Mam Fitri ya. Iya betul. Oh ya Mam Fitri, aku mau titip salam sama Bunda Yati ya yang tadi ada di foto. Oh itu udah foto udah lama, Mam. Udah setahun Ya yang kalau lalu. ntar ketemu ya, ya Allah. Oke. Salam dari Mam Prita gitu ya. Ada Mbak Ya, Wisna insya tadi Allah kalau juga. nggak lupa. Kalau nggak lupa. Ya, oke. Terima kasih Oke, teman-teman. kasih Mam. Silakan kembali ke Mam Ini. Rini. Iya, dari penjelasan Mam Fitri tadi, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu kalau blogger sebenarnya itu adalah seseorang yang menulis blog ya. Jadi blog sendiri merupakan online jurnal di mana penulis berbagi ide, pemikiran, keahlian, serta minatnya. Jadi di sini blogger sendiri menurut saya itu adalah bentuk aktualisasi dirinya Mam Fitri ya. Jadi dari situ Mam Fitri berusaha mengembangkan diri lewat blogger ini tadi. Terus di sini juga Mom Fitri memberikan 4 alasan kenapa Mom Fitri menulis di blog.
Jadi yang pertama adalah menjangkau lebih banyak pembaca. Terus untuk personal brandingnya ya, terus membangun relasi. Yang terakhir adalah tentu saja dapat cuan. Nah, keempatnya ini tadi saya melihatnya mengarah ke ini tadi kebutuhan untuk public speaking. Jadi ternyata menjadi penulis dan blogger itu tidak mudah karena butuh usaha keras dan tetap konsisten dalam menulis dan fokus ya Mam Fitri ya. Jadi eh, dari sini Mam Fitri memberikan insight ya buat kita semua di sini, buat mom-mom yang ikut webinar ini, bahwasanya eh, menjadi ibu itu tidak mengurangi produktivitas kita. Jadi harus tetap semangat walaupun lewat banyak hal ya. Kalau Mom Anissa tadi kan melihat bakat apa yang ada di dirinya. Kalau dari Mom Fitri sendiri menjadi blogger gitu kan. Jadi ini tadi kembali ke diri kita sendiri. Jadi ini tergantung niat dan usaha kita supaya bisa lebih produktif walaupun sudah menjadi ibu. Itu saja dari saya. Saya Rini undur diri dan saya kembalikan ke Mamel sebagai MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Mam Rini sudah tadi memoderatorin materinya Mam Fitri ya. Oke, untuk selanjutnya bisa ini tadi founder kita Mam Prita masih belum belum kita tunjukkan ya. Tapi udah masuk tadi Mam Prita ini juga sekarang coba Mam Prita HW sebagai founder sebagai The Jana Institute bisa speech, kemudian juga bisa langsung penyerahan sertifikat PS Mam. Oke, silakan Mam Prita HW. Oke, sekaligus untuk materi testimoni ya. Silakan Mam Prita. Iya, boleh dibantu? Ya, ini teman-teman simbolis aja ya. Nanti bakalan dapet filenya. Selamat untuk Mam Anissa Kurota Ayun yang sudah lulus menjadi public speaker ya dari kelas Public Speaking for Moms Batch 23. Selanjutnya selamat kepada Mam Fitri Apriani. Kasih tepuk tangan dong. Dan selanjutnya selamat kepada jeng harusnya ada musiknya ya, Hastuti Rini, Mam Hastuti Rini. Dan yang terakhir selanjutnya selamat kepada Inas Amiruddin. Oke, masih ada juga ya yang terakhir lagi ya. Nah, ini dia yang ditunggu gongnya. Selamat kepada Siti Melisa. Masya Allah, ini biasa dipanggil Mama Meli atau disingkat Mamel. Mamel ini adalah peserta senior ya untuk di batch ini ya, Mamel ya, tapi nggak mengurangi tetap semangat belajar terus. Betul. Dan Mamel ini adalah alumni dari Public Speaking for Moms batch, kalau nggak salah batch 4. Yang sekarang ikutan lagi di batch 23, Masya Allah. Semoga menambah insight ya buat Mamel dan teman-teman yang lain sudah lulus di kelas ini. Dan nantinya akan ada sertifikat juga sebagai narasumber maupun MC dan moderator malam ini. Kita ucapkan selamat lega ya, Mamiren ya. Meskipun yang malam ini jumlahnya terbatas, nggak sesuai yang tadi list ya di grup. Padahal udah di Japri, tapi ya nggak apa-apa, nggak akan mengurangi keseruan kita. Dan nanti akan ada recordingnya di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton ulang, bisa di-share linknya, dan kita juga bisa evaluasi ya. Malam ini mau lihat penampilannya sendiri, boleh. Nanti bisa lihat sendiri di YouTube. Iya, betul. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke ya. Mungkin bisa lanjut telepon ya. Iya, langsung aja kita ke testimoni. Mungkin bisa diawali langsung lewat Mamel nih. Apa nih testimoninya setelah mengikuti Public Speaking Mom Batch 23? Silakan Mamel. Oke, untuk testimoni ini public speaking. Dulu saya juga pernah ikut public speaking, tapi di bidang lain. Saya sih lebih nyaman, sudah bisa lebih pede lagi. Dan sekarang saya juga
tapi ingin memperdalam lagi public speakingnya, ikut lagi yang sekarang kan sekarang ini lebih berkembang ya, jadi lebih spesifik gitu untuk public speakingnya, nggak seperti yang batch yang lampau itu. Awal-awalnya saya masih kurang kurang mendalam. Nah, sekarang ini lebih mendalam lagi, sekaligus untuk prakteknya bisa langsung di webinar, juga di Instagram. Jadi lebih nyaman lah. Jadi saya untuk public speakingnya lebih pede lagi. Begitu. Juga lampau tambah-tambah ya teman lagi. kalian. Yang Kenapa? dulu lampau dibilang. Yang lampau. Oke. Oke. Ya, Mem. Oke, Terima gitu ya. kasih Terima kasih. untuk testimoninya. Kita selanjutnya langsung ke Mom Fitri. Silakan, Mom. Iya, alhamdulillah. Maksudnya aku ikut public speaking for Mom ini merupakan suatu suatu pencapaian juga gitu kan, dari tahun 2023 sampai 2024 ini aku diamanahkan jadi narasumber. Menurutku ini pengalaman yang berharga banget sih, maksudnya dari aku yang sebelumnya itu termasuk yang pemalu gitu kan, terus males ngomong gitu kan. Nah, berkat ikut PS Mom ini aku jadi dipaksa gitu, kayak dipaksa ngomong gitu kan, dipaksa buat bikin video, maksudnya yang tadinya malu gitu kan. Ya alhamdulillah aku bisa kenal sama Mam Prita waktu itu, jadi bisa ikutan PS Mam ini gitu. Terima kasih Mam di PS for Mam ini. Oke, terima kasih Mom Fitri. Sama-sama, Mom Ya, Fitri. semoga semakin bersinar setelah ini ya, Mom Fitri ya. Next kita lanjut ke Mom Rini. Terima kasih Mam Iren. Jadi jujur aja kalau saya kan udah sering ya ikut kelas public speaking, tapi hampir semuanya itu beda. Ini juga luar biasa. Jadi baru kali ini kan maksudnya belajar dipaksa ya, ini kan terpaksa gitu kan. Akhirnya belajar live IG kan apa ya? Secara umur kita kan udah umur 40 ke atas gitu kan, mau live IG itu kan mikir-mikir. Jadi kayak urat malunya harus diputus sudah kan ya. Terus ikut webinar kayak gini juga dipaksa jadi moderator kan ya. Awalnya kan bingung, moderator gimana ngomongnya gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah pas waktu dilakukan pas gini juga bisa. Walaupun banyak kan ini tadi kan langsung otodidak gitu kan, ngomongnya apa-apa ternyata bisa. Yang penting itu tadi kan jurus terpaksanya dulu yang dikeluarin. Jadi itu tadi yang saya ambil dari sini kan ya. Umur itu hanya usia. Yang penting kita tetap mau belajar. Jadi walaupun di sini mungkin secara saya sudah senior ya, tapi yang penting saya niat mau belajar gitu kan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mom Rini. Wah, insightful sekali ya. Masih muda senior tetap mau belajar seperti Mamel juga. Dan semoga setelah ini makin melesat terus Mom Rini karirnya ya. Udah makin pede dan makin menguasai untuk next calon-calon nasabahnya tentunya. Oke, kita lanjut ke Mom Inas. Mom Inas, masih di sini kan? Silakan testimonial Inas. Makasih masih mau bertahan di siang. Oke, testimoni dari saya ya, Masya Allah sebelumnya terima kasih ya Mom Iren, Mom Prita udah memfasilitasi, mewadahi kami yang mom-mom ini bisa terus belajar di sini. Yang pertama, Masya Allah, Bismillah, ini semua atas karunia Allah. Nah, di sini testimoni saya merasa benar-benar nyaman, merasa jadi pembelajar dan merasa terpacu. Lebih terpacu sih karena di sini ini nggak berbatas usia ya, kayak tadi katanya Mom Hastuti. Di sini berbagai umur, berbagai usia, jadi kayak kami yang agak muda ini agak malu sama yang udah di atas 30 tahun. Wah, Masya Allah, semangatnya aja masih menjadi mom yang bisa berkualitas waktunya, ilmunya, bisa bermanfaat itu. Jadi kan kami juga ikut terpacu. Mau nggak mau harus dipacu, dipaksa untuk dari kebaik kayak gitu. Insya Allah.
testimoninya Masya Allah Tabarakallah. Semoga The Public Speaking Mom terus maju, Dejana Institute juga terus berkembang, melebarkan sayap, jadi sukses dunia akhirat, menjadi wasilah Amin. khairu anfa'uhum linnas. Amin, amin, Allahumma Ya, amin. Terima kasih, Mau amin. Inas. Ya, Mam. Oke, langsung paling jauh, tapi juga tetap semangat Amin, menyelesaikan sampai amin, akhir. ya Rabbal alamin. Amin. Ya, Iya, iya. dan belas, Lanjut. silakan, Mom Anissa. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah sampai di penghujung acara ya. Nggak terasa ternyata udah selesai habis ini ya. Udah nggak ada lagi ya, Mom. Nggak ada PR-PR lagi. Kayaknya aku masih ada utang deh PR. Ya, Ya, Alhamdulillah. Rasanya selama belajar di sini seru. Karena mungkin dulu waktu secara ilmu, secara materi juga pernah didapetin juga di kuliah karena jurusannya komunikasi dari D3 ke S1. Tapi di sini belajar banyak hal dari berbagai macam ibu-ibu gitu. Karakternya, terus kepribadiannya, terus habis itu ya intinya posisi sebagai seorang ibu yang pengen belajar public speaking itu banyak banget halang rintangnya, dan itu tuh belajar dari ibu-ibu semua di sini. Ternyata semangat untuk belajar itu ya nggak boleh kalah, nomor satu. Dan nomor dua, bahwa public speaking itu bukan cuman buat publik, tapi bisa dipakai buat di dalam keluarga kecil gitu. Terus dan mudah-mudahan bisa jadi salah satu pondasi untuk menebar manfaat, karena kan berkomunikasi ya, Pak. Speaking berbicara, skill berbicara itu penting banget. Apalagi di era sekarang semuanya perlu untuk dibicarakan dengan baik. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan public speaking for moms ini layak untuk diperjuangkan, moms. Benar-benar aku selalu ngerekomendasiin ke teman-temanku yang ibu-ibu pengen belajar sini gitu. terima kasih, Mom Anissa. Aduh, Dadah, Ade, terima kasih mau bertahan sampai jam 9 ya, Tetap Dek, ya. kayaknya ya. Semuanya belajar nih. Ya, tentunya testimoni dari para menti di sini juga merupakan apa ya, support buat kita ya, Mbak Brita ya, dalam terus memupuk ilmu-ilmu selanjutnya, membersamai mom-mom selanjutnya di batch selanjutnya. Semoga silaturahmi tidak terputus. Nanti lanjut juga di grup TJI Community sebagai alumni ya. Banyak sekali informasi di situ. Kalaupun nanti bisa join sebagai narasumber juga di beberapa event-event TJI, wah kayaknya seru banget nih bisa gabung dengan para alumni-alumni yang lainnya. Oke, Mom Melisa atau Mamel, sepertinya kita udah ada di penghujung acara, tapi sebelumnya juga saya informasikan terakhir nih untuk para audiens yang udah join bisa untuk share keseruannya tetap di Instagram story ya, dengan men-tag @publicspeakingmoms atau @dejana.in. Tentunya nanti untuk review terbaik dan juga penanya terbaik yang tadi sudah berpartisipasi akan mendapatkan voucher 50.000 untuk bisa join di kelas Public Speaking Moms Batch 24. Insya Allah yang akan segera mulai di minggu depan ya. Oke. Dan jangan lupa tentunya recording akan segera kita share juga nanti di grup, jadi jangan khawatir, bisa juga untuk sebagai bahan evaluasi para menti. Terima kasih, dan kita tutup. Sebelum kita end meeting, mari kita baca dulu Alhamdulillah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Oke. Amin. Jangan lupa ikuti PS Mom for Batch 24. Dan siapa tahu Moms lah yang akan berbagi di webinar Dejana Institute Community selanjutnya. Saya Iren Antari dan partner saya Mamel. Oke, sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses selalu semuanya. Amin. Bye. Dulu. Kita nggak foto dulu bareng ini, nggak?
Kan Nggak tadi udah perlu. ya? Oh, Tadi udah udah ya? kan? Oh, Udah ya? akunya terlempar berarti. Oke deh. Oh, lagi deh, boleh. Boleh lagi dah. Oke, mulai lagi ya. Siap. Kita on kamera semuanya. On Oke. kamera. Satu, operator. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dikit nggak? Terima kasih. Nanti di-share ya fotonya di grup. Assalamualaikum. Selamat istirahat, Moms. Salam. Terima kasih, Mam Izin, Prita, Mam. Mam Ivy, Mam Ilen. Terima kasih. Selamat tidur ya, Dek.